Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Devina Eka Prisdiani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di sekitar kita. Jadi mari simak video ini sampai akhir dan kita belajar bersama bagaimana sih realitas usaha mikro secara langsung di lapangan. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Ismail. Baik Bapak Ismail, pada siang hari ini saya mohon izin untuk mengganggu waktu Bapak sebentar di sela-sela kesibukan Bapak untuk mewawancarai seputar usaha Bapak ini. Ya. Apakah Bapak izinkan? Ya, monggo. Sebelumnya saya mau bertanya terkait sejarah berdirinya bakso ini. Didirikan tahun berapa ya Pak? Saya mulai ngerintis perbaksoan ini tahun 2010 hingga sekarang. Untuk modal yang digunakan pada awalnya berapa ya Pak? Saya dulu modal mulai awal itu 5 juta. 5 juta. Mengapa Bapak memilih usaha bakso ini? Ya, karena ya pengalaman saya cuma di bakso ini, Mbak. Oh, jadi Bapaknya sudah berpengalaman dalam pembuatan bakso ini. Jadi Bapaknya langsung mempraktikannya sendiri Ya, gitu. Betul. Selain bakso ini, apa ada varian lain, misalnya mie ayam atau apa? Ada mie ayam mie ayam ada, Mbak. Untuk isian baksonya itu apa saja ya? Baksonya yang ada itu pentol halus, pentol kasar, goreng, tahu, somai, Mbak, sama mie. Seperti itu ya Pak. Iya. Kalau varian bakso yang paling laris itu apa? Varian yang Bapak jual itu misalnya yang paling laris bakso atau mie ayam gitu apa Pak? Yang disukai orang-orang itu biasanya itu bakso jumbo, Mbak, yang kasar itu, Mbak. Baik. Untuk selanjutnya, target penjualan bakso ini sebenarnya siapa? Atau kalangan muda atau ibu-ibu, anak-anak? Kebanyakan kalau bakso itu kebanyakan itu cewek-cewek, Mbak. Cewek-cewek. Lebih banyak perempuan ya? Iya. Misalnya anak-anak muda gitu suka? Iya, suka. Tapi mayoritas kebanyakan itu cewek-cewek, Mbak. Baik. Selain itu, berapa sih jumlah rata-rata porsi yang dijual dalam satu hari? Ya, satu hari yang di outlet sini itu kira-kira ya kurang lebih 100-an, Mbak. 100 porsi per hari ya Pak. Jadi bagaimana Bapak menentukan harga jual bakso? Misalnya dengan modal yang begini, terus harga bahan pokoknya seperti ini, itu penentuan harga jualnya bagaimana Pak? Itu Mbak, gini, Mbak, penentuannya kan ya yang gimana ya itu ya, mergane bahan baku itu di pasar itu munggah medun, Mbak, ya Naik turun ya? naik turun, Mbak. Jadi disesuaikan saja Iya. dengan harga bahan bakunya ya Pak? Heeh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi Bapak dalam menjual harga bakso ini? Misalnya minyak naik, tepung naik, daging naik, gitu. Kalau perbaksoan itu nggak bisa, Mbak, karena harganya penjual itu tetap, tapi bahan bakunya bisa naik bisa turun. Jadi ya cuma bertahan aja, Mbak. Jadi ya penjualannya ya tergantung itu tadi ya Pak ya. Kalau harga sembako itu murah ya kita ya untungnya ya banyak. Kalau harga mahal ya untungnya ya sedikit, Mbak. Oh, jadi mengikuti saja ya Pak ya. Misalnya Pak, harga bakso Bapak ini dinaikkan sedikit. Bagaimana respon pelanggan? Apakah ada yang beli? Apa makin banyak yang beli atau makin dikit? Saya sering, Mbak, gitu, Mbak, ya. Kadang itu saya naikkan, Mbak, ya. Kadang itu omset itu malah menurun. Kalau dinaikkan omset malah menurun ya Pak. Berarti itu jika harga naik, permintaan turun ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain itu bagaimana sih Bapak menjaga harga tersebut tetap stabil meskipun ada persaingan harga bakso lain di sekitar sini?
Oh, kalau itu saya menjaga kualitas, Mbak. Kualitasnya ya Pak ya, tetap ya Pak ya. Tetap ya. Nih. Menurut Bapak, apa alasan utama memilih membeli bakso di sini dibandingkan dengan warung-warung bakso yang lain? Perbedaannya. Iya. Kenapa? Keunggulannya itu apa? Kok pelanggan itu bisa membeli di sini? Karena di sini banyak variasinya, Mbak. Oh. Karena kan di yang lain kan cuma ada pentol tok, toh, Mbak ya. Kalau di sini kan ada goreng, tahu somai kan gitu, Mbak ya. Jadi banyak macamnya. Menurut Bapak, untuk tempat di sini itu strategis nggak buat jualan? Ya, strategis, Mbak. Soalnya dekat jalan raya ini Pak ya. Dekat jalan raya, Mbak. Jadi mudah ditemukan gitu ya Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak itu orang membeli bakso di sini itu karena kebutuhan atau hanya untuk gaya-gaya semata aja? Ya kebutuhan lapar, Mbak, terutama, Mbak. Kebutuhannya lapar gitu ya Pak. Jadi terutama, Mbak. kan ini juga bakso itu termasuk makanan yang Iya, makanan ringan, Mbak ya. Jadi ya gitu ya Pak, buat kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi gitu ya. Dengan harga yang terjangkau gitu ya. Mbak. Bagaimana Bapak memastikan yang disajikan ini tetap berkualitas sebagai alat pemenuh kebutuhan? Ya, gimana Mbak ya? Dengan menjaga kebersihan. Ya atau... itu pasti Mbak, menjaga kebersihan dan menjaga kualitas itu pasti saya Mbak. Iya. Oh, jadi semua barang-barang itu higienis, terus kondisi sekitar juga bersih, betul rasa Mbak. juga tetap stabil. Bapak dari mana mendapatkan pasokan bahan baku? Misalnya dagingnya beli di mana, tepungnya beli di mana, gitu? Saya kalau itu biasanya kalau pagi saya ke pasar Mbak. Ke pasar, pasar apa? Pasar Ngemplak, beli daging, terus diseleb neng pasar Ngemplak di situ juga Mbak. Mulai jam 6 pagi, kadang jam 5 gitu Mbak. Untuk sembakonya beli di mana? Sembakonya ya di situ. Di pasar Ngemplak. Ya, bahan baku semuanya di pasar Ngemplak Mbak. Pernah nggak sih Bapak mengalami hambatan dalam mendapatkan daging, misalnya karena kelangkaan daging gitu? Alhamdulillah Mbak, di sini sih belum pernah Mbak. Berarti bahan distribusi pembuatan ini berjalan lancar ya Pak ya? Ya betul. Kendala apa sih, kendala ekonomi apa sih yang paling berat Bapak rasakan sekarang ini? Kendala sekarang ini masih lagi ekonomi lagi agak sulit Mbak dibanding dengan yang tahun-tahun kemarin. Oh gitu ya Pak ya. Itu karena apa ya? Mungkin apa banyaknya persaingan gitu ya Pak? Ya faktor ekonomi dari alamnya juga Mbak. Dari kondisi alam. Mbak. Terus strategi pemasaran apa sih yang Bapak lakukan supaya bakso Bapak ini semakin dikenal dan tidak tenggelam gitu oleh? Ya itu satu-satunya jalan ya di upload di media sosial, di TikTok, di Facebook, yang itu Mbak ya. Jadi, agar dikenal banyak orang itu loh Mbak. Oh iya, berarti memanfaatkan media sosial juga ya Pak ya. Bisa sepil media sosialnya namanya apa saja Pak? Nanti kita cantumkan di YouTube kita. Oh gitu. Iya. Belum ada Mbak itu belum ada Mbak, karena kadang saya menguploadnya di Facebook cumaan Mbak. Oh jadi di media sosial pribadi gitu ya Pak ya. Jadi itu bisa untuk meningkatkan pemirsa nanti bisa bisa datang ke sini penasaran gitu ya Pak ya. Terus pesan apa sih untuk saya sebagai mahasiswa ini untuk supaya berani gitu buat memulai usaha? Pesan apa? Pesannya ya monggo dicoba mawon Mbak. Dicoba dulu aja ya Pak. Ya, berarti. Yang lain Pak kalau ada? Ya, yes itu aja Mbak. Dicoba dulu, yang penting berani coba dulu ya Pak ya.
Baik, Bapak, terima kasih. Itu tadi pertanyaan saya yang terakhir. Jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga usaha Bapak ini tetap lancar dan semakin sukses ke depannya ya, Pak Ya, ya. amin, 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 amin. Saya mengucapkan terima kasih Ya. banyak.